Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pembahasan yang telah kami lakukan, yaitu mengenai indeks kami BSSN. Sebelum kami melanjutkan pembahasan mengenai pembahasan indeks kami BSSN ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini terdiri dari Delina Widianti dengan NIM H1101181011, dengan saya sendiri Hanifah dengan NIM H1101181014, kemudian Tasa Safira Putri dengan NIM H1101181017, kemudian Stefani Ngadiman dengan NIM H1101181018, dan Muhammad Zaki Noviandi dengan NIM H1101181035. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan mengenai indeks kami BSSN yang akan dipaparkan oleh Delina. Saya persilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks kami BSSN. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai BSSN. BSSN ini adalah singkatan dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 2017. Jadi lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber. Jadi dengan indeks kami BSSN ini adalah singkatan dari Indeks Keamanan Informasi, merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan, yaitu kelengkapan dan kematangan penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI, ISO atau IEC 27001, yaitu tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, aspek teknologi dengan suplemen pengaman keterlibatan pihak ketiga penyedia layanan, dan kemudian pengamanan layanan infrastruktur awan dan perlindungan data pribadi. Jadi evaluasi keamanan sistem informasi ini sangat diperlukan bagi sebuah organisasi, instansi maupun perusahaan guna mencegah kebocoran data ataupun kerusakan sistem informasi. Jadi dengan standar yang digunakan tadi untuk melakukan audit keamanan sistem informasi, yaitu menggunakan indeks keamanan sistem atau KAMI, ini berdasarkan ISO atau IEC 27001, yang dimana dalam indeks ini dapat digunakan melakukan analisa dan evaluasi tingkat kesiapan atau kematangan sistem informasi pada sebuah instansi maupun organisasi dengan kriteria tadi. Kemudian dari indeks kami ini juga adalah alat atau aplikasi yang tadi sudah disebutkan. Dia ini fleksibel, digunakan untuk menganalisa tingkat kematangan suatu organisasi, instansi, bahkan perusahaan besar, merupakan gambaran kondisi kesiapan kelengkapan kerangka kerja keamanan teknologi informasi yang dapat diusulkan kepada pimpinan instansi, organisasi, dan atau perusahaan. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai dashboard hasil evaluasi indeks kami. Pada bagian ini akan ditampilkan yaitu hasil penilaian keseluruhan pada 5 area keamanan informasi pada PTX. Kami sebut PTX karena di contoh ini kami mencontohkan PTX. Berdasarkan dashboard di layar, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi akhir dari perusahaan ini yaitu bernilai tidak layak karena pada tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001 bernilai 0 ataupun rendah.
sebelumnya, yaitu di sini terdapat 3 responden yang telah diisi, yaitu satuan kerja, direktorat, dan departemen, yang mana beralamatkan di Jalan XY dengan kode pos yang telah dilampirkan di layar. Karena tadi pada hasil evaluasi akhir tidak layak, maka untuk penilaian 5 area keamanan informasi yang dilakukan, yaitu meliputi tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, dan teknologi dan keamanan informasi ini bernilai 0, yang artinya ini sangat kurang. Dari hal ini dapat kita lihat juga pada tingkat kematangannya, yaitu di sini menunjukkan bahwa tingkat kematangan pada hasil ini yaitu berkedudukan level 1, yang artinya bahwa pada perusahaan ini kesiapan sertifikasi masih belum bisa, karena untuk mencapai batas minimum kesiapan sertifikasi keamanan informasi adalah tingkat 3, sedangkan pada PT ini yaitu masih bernilai tingkat 1. Selanjutnya saya serahkan kepada Tasa Safira. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah cara memanfaatkan indeks kami BSSN. Petunjuk penggunaan alat evaluasi indeks keamanan informasi atau indeks kami. Organisasi dapat menggunakan alat evaluasi ini untuk mendapatkan gambaran mengenai kematangan program kerja keamanan informasi yang sedang dijalankannya. Evaluasi ini dianjurkan dilakukan oleh penjabat yang secara langsung bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cangkupan instansinya. Secara umum, proses penilaian menggunakan indeks kami BSSN pada diagram di samping. Nah, yang pertama, mengidentifikasikan ruang lingkup. Ruang lingkup dapat dipilih sesuai dengan kepentingan penilaian indeks kami dan dapat dipilih sebagai suatu satuan kerja di tingkat apapun maupun suatu sistem informasi. Yang kedua, menetapkan peran atau tingkat kepentingan teknologi informasi komunikasi di instansi. Sebelum proses penilaian dilakukan secara kuantitatif, proses klasifikasi dilakukan terlebih dahulu terhadap peran TIK dalam instansi ataupun cangkupan evaluasinya. Responden juga diminta untuk mendeskripsikan infrastruktur TIK yang ada dalam satuan kerja secara singkat. Tujuan dari proses ini adalah mengelompokkan instansi ke ukuran tertentu, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan krisis. Dengan pengelompokan ini, nantinya bisa dilakukan pemetaan terhadap instansi yang mempunyai karakteristik kepentingan teknologi informasi komunikasi yang sama. Yang ketiga, menilai kelengkapan pengamanan 5 area. Seluruh pertanyaan yang ada dalam setiap area dikelompokkan menjadi 3 kategori pengamanan sesuai dengan tahapan dalam penerapan standar ISO ISC 27001. Pertanyaan yang terkait dengan kerangka dasar keamanan informasi masuk ke dalam kategori 1 untuk efektivitas dan konsistensi penerapan didefinisikan sebagai kategori 2, dan hal-hal yang merujuk pada kemampuan untuk meningkatkan kinerja keamanan informasi masuk ke dalam kategori 3. Yang keempat, mengkaji hasil indeks kami. Hasil dari penjumlahan skor untuk masing-masing area ditampilkan dalam 2 instrumen di dashboard, yaitu yang pertama ada tabel nilai masing-masing area. Yang kedua, radar cup dengan 5 sumbu sesuai dengan area pengamanan. Yang kelima,
menetapkan langkah perbaikan penetapan prioritas. Kedua metodologi penelitian yang diterangkan di atas digunakan untuk memberikan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu tingkat kelengkapan pengamanan dan tingkat kematangan pengamanan. Yang terakhir, mengkaji ulang tingkat kelengkapan dan kematangan dengan indeks kami. Penggunaan indeks kami dapat dilakukan secara langsung dengan tujuan merujuk pada panduan penerapan tata kelola, menggunakan indeks kami sebagai alat ukur, dan melaporkan hasil pengukuran kepada instansi kepemerintahan, komunikasi, dan informatika. Nah, perlu diingat bahwa indeks kami sebaiknya dilakukan 2 kali dalam setahun sebagai alat untuk tinjauan ulang kesiapan keamanan informasi sekaligus untuk mengukur keberhasilan inisiatif perbaikan yang telah diterapkan dengan mencapai tingkatan kelengkapan atau kematangan tertentu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya yaitu pembahasan standar dalam indeks kami BSSN terdapat 5 ruang lingkup. Yang pertama yaitu manajemen risiko, yang kedua manajemen aset informasi, yang ketiga kerangka kerja, yang keempat teknologi, dan yang kelima kebijakan dan manajemen organisasi. Kelima ruang lingkup ini akan menjadi acuan dalam pemanfaatan indeks kami BSSN, tepatnya pada saat menilai kelengkapan informasi. Untuk penjelasan lebih rinci dari masing-masing ruang lingkup ini dituangkan ke dalam bentuk kelengkapan keamanan informasi yang akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Nah, selanjutnya itu berdasarkan ruang lingkup, proses penilaian juga dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama yaitu metode dari jumlah atau kelengkapan bentuk pengamanan. Di dalam metode ini akan mengevaluasi sejauh mana instansi responden sudah menerapkan pengamanan sesuai dengan kelengkapan kontrol yang diminta oleh standar ISO 27001. Dan metode yang kedua yaitu tingkat kematangan proses pengelolaan pengamanan informasi. Dalam metode ini merupakan perluasan dari evaluasi kelengkapan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kematangan penerapan pengamanan dengan kategorisasi. Nah, dalam pengkategoriannya sendiri itu mengacu pada tingkat kematangan yang digunakan oleh kerangka kerja. Nah, kerangka kerja itu bisa berupa kerangka kerja COVID, bisa juga dengan CMMI. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelengkapan keamanan informasi menurut indeks KAMI mencakup 5 area, yaitu tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aspek informasi, dan teknologi dan keamanan informasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mencakup area yang pertama, tata kelola keamanan informasi. Kontrol yang diperlukan adalah kebijakan formal yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, kewenangan, pengelolaan keamanan informasi dari pimpinan unit kerja sampai ke pelaksana operasional. Termasuk dalam area ini juga adalah adanya program kerja yang berkesinambungan, alokasi anggaran, evaluasi program dan strategi peningkatan kinerja tata kelola keamanan informasi. Area yang kedua yaitu pengelolaan resiko keamanan informasi. Bentuk tata kelola yang diperlukan adalah adanya kerangka kerja program resiko dengan definisi yang explicit terkait ambang batas diterimanya resiko, program pengelolaan resiko dan langkah mitigasi yang secara reguler dikaji efektivitasnya. Kemudian area yang ketiga yaitu kerangka kerja keamanan informasi.
Kelengkapan kontrol di area ini memerlukan sejumlah kebijakan dan prosedur kerja operasional termasuk strategi penerapan, pengukuran efektivitas, kontrol, dan langkah perbaikan. Area yang keempat yaitu pengelolaan aset informasi. Kontrol yang diperlukan dalam aspek ini adalah bentuk pengamanan terkait keberadaan aspek informasi termasuk keseluruhan proses yang bersifat teknis maupun administratif dan siklus penggunaan aset tertentu. Yang terakhir adalah teknologi dan keamanan informasi. Untuk kepentingan indeks KAMI, aspek pengamanan di area teknologi mensyaratkan adanya strategi yang terkait dengan tindakan atau tingkat risiko dan tidak secara eksplisit menyebutkan teknologi atau merek pabrikan tertentu. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pembahasan kami mengenai indeks kami BSSN. Kami mohon maaf jika dalam presentasi kami terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.